Jalan baru 1, 2, 3, tiba-tiba berhenti, muntah. Gitu kan. Dan yang keluar tuh muntahnya tuh warna merah. Lewatin berapa pos, sampai ada di pos 3, kalau nggak salah. Itu ada tenda-tenda. Ternyata ada tim rescue. Gue inget ada semacam kayak batu nisan. Kita jadi ngeringker, jongkok, bewok mimpin tuh. Jadi kita tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue mungkin teman-teman semua nggak asing yaitu ada Om Jack nih. Waduh. Om, gimana kabarnya Om? Balik lagi nih. Balik lagi, biasanya gue manggil Bang aja sih ini, Om aja nih. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Jadi teman-teman semua yang belum nonton video pertamanya Bang Jack itu saat naik gunung mana tuh Bang? Gede di tahun 2001 gitu kan. Tuh teman-teman semua silakan nonton dulu tuh karena ceritanya tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil khususnya untuk para pendaki-pendaki gunung tuh. Nah Bang, kalau pertama itu kan naik gunung gede nih, 2001. Nah, sekarang nih Bang, cerita gunung lagi atau cerita-cerita kontrakan atau cerita apa nih? Kontrakan nextnya deh. Kontrakan nextnya. Nextnya tuh ya. Hidup gue tuh banyak dikelilingin hal goib kali ya. Tapi untuk kali ini gue cerita soal di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai mungkin nih gunung yang paling tinggi Bang ya di Jawa Barat ya gitu kan. Tapi tahun ini Bang, ini sebelum ke Gunung Gede apa sesudah Gunung Gede nih? Sesudah. Berarti tahun berapa 2005. itu Bang? Kalau di Gunung Gede itu gue masih sekolah. 2001. 2005 tuh gue udah lulus. Gitu ya. Udah agak-agak sengak lah. Oh, oke. Tapi Bang, ini kan jalur Gunung Gede kan yang legend tuh Linggarjati ya, dan juga Linggarsana. Tapi saat itu 2005 naik Gunung Ciremai lewat jalur mana itu Bang? Gue naik dari Linggarjati, turunnya di Palutungan. Oh, lintas Bang. Mungkin era sekarang nih kayak lintas oke, itu hal-hal yang mungkin ya banyak juga pendaki Bang ya lintas. Tapi ini kan gunungnya Gunung Ciremai bro. Naik Linggarjati gitu kan. Tapi ini turunnya Palutungan. Mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Ciremai terus ngelintas silakan komentar ya. Dan kesannya gimana tuh ngelintas Gunung Ciremai tuh gitu kan. Seru sih yang jelas. Seru ya. Keren aja. Keren aja ya. Oh berarti dapat dua-duanya tuh Bang ya. Iya keren aja. Oke. Ngiterin kawahnya dulu tuh ya. Ngiterin kawah bener. Oke. Tapi Bang, intinya nih Bang, saat naik Gunung Ciremai 2005 naik Linggarjati turun Palutungan ngalamin kejadian apa Bang? Kejadiannya tuh kalau secara ada istilah sifatnya duniawi non duniawi ya. Kalau duniawi itu kita tuh kebetulan ada kendala di salah satu tim kita berlima nih. Gue berlima ya. Salah satu temen gue itu yang kena GERD, asam lambung. Baru naik udah kena GERD gitu ya. Ya mau dibilang lanjut naik berat, turun juga lebih berat lagi karena udah nyampe tengah-tengah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan sampai makan waktu 2 hari sampai puncak. 2 hari puncak? 2 hari sampai puncak. Wah. Turunnya nah baru yang non duniawi. Oh, oke. Berarti total tuh naik Gunung Ciremai saat itu berapa hari Bang? 3, 4? 4 hari 3 malam lah. 4 hari 3 malam, karena naiknya udah kebayang teman-teman semua. 2 hari gitu iya, kan. 2 hari. Itu karena kendala gitu. Kita juga nggak mau maksain yang cepet yuk. Itu apalagi Linggarjati kan. Betul. Nih mungkin pelajaran juga nih untuk teman-teman semua ketika temannya trouble jangan dipaksakan lah gitu. Lebih baik ngecamp dan juga istirahat gitu Bang ya. Betul. Oke, Bang Jack mungkin tahan dulu Bang ceritanya Bang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Sikat. Ini terjadi waktu tahun 2005. Waktu itu kebetulan gue naik ke Ciremai itu di bulan Agustus. Ceritanya sih mau sekalian 17-an lah. Momen nih. Oke. Sampai bawa bendera merah putih gitu. Wih, ya kan? Nasionalis banget. Yoi. Ya kan? Nasionalis banget, kita bawa bendera merah putih. Wow, udah pada still yakin nih, kebetulan gue berlima itu dengan teman-teman kecil semua. Itu gue teman-teman kecil semua, yang dulu satu SMP, satu organisasi gitu ya, boleh bilang. Akhirnya kita naik gunung berlima, kita 17-an yuk, 17-an. Naiklah kita berlima, ada gua, ada Andi, ada Ardi, ada si Enda, sama satu lagi Bewok. Bewok ini yang di cerita lalu gua yang ikut ke Gede, yang ketemu dengan namanya Bang Ipan. Nah ini dia nih, ya. Kita naik berlima, naik dari Ngarjati ya kan. Pertama kita kumpul lah di base camp, kita dulu punya base camp di daerah Depok, Margonda. Nah situ kita langsung ke mana namanya, Kampung Rambutan, naik ke Luragung, bis Luragung ya. Langsung kita naik berlima tuh masih hai-hai tuh, ya kan. Apalagi sama teman-teman kecil lah, standar pakai bercanda-candanya lah ya, cak-cakan era 90-an lah, masih ke bawah lah. Kata-kata nama orang tua, ya kan? Iya lagi. Ya kan, kata-kata nama orang tua lah, kata-kataan bapak lah, kayak gitu-gitu deh, ya kan. Udah kita akhirnya nyampe di Linggarjati, bawah itu sekitar mau maghrib. Terus kita lapor ke pos biasa, tapi waktu itu belum simaksi, biasa standar masih lapor, masih KTP, dia punya KTP nih. Oh semua, iya. ya kan? Nah, ngisi buku tamu segala macam, bayar, udah kita naik. Langsung kita mau naik tuh malam itu, pendakian malam gitu kan ceritanya nih. Ya kita naik aja deh, kan kalau di Ngarjati dulu kan di bawah tuh rame tuh, ya kan, warung segala macam. Ya udah kita makan dulu, ngenyangin perut, baru naik juga pelan-pelan aja lah, santai aja. Pokoknya naik sekuatnya aja, kalau kita udah capek ngantuk kita istirahat. Nah ini belum ada apa-apa, jadi kita naik berlima. Jalur waktu itu kebetulan sebenarnya di bawah itu rame, mungkin mereka naiknya besoknya kali ya. Kebetulan mau 17-an momennya. Tapi kita udah naik aja langsung malam tuh. Langsung naik, udah sampai lewat pos 1, pos 2 gitu ya. Ini belum ada apa-apa, masih hahi lah intinya. Nah, begitu kita masuk ke pos kuburan kuda, ada satu teman si Enda, ya kan, dia udah mulai agak-agak ini nih, aneh nih gitu kan ya. Anehnya tuh kok dia biasanya kan dia paling ngocol kan kadang-kadang kan. Dia tuh kan sama Bewok itu kan berdua udah kayak ketoprak umur ya kadang-kadang ya. Tektokan mulu ya, tektokan terus gitu ya. Ini tumben gitu kan, diem gitu. Tanya Nda, kenapa Nda gitu kan. Oh enggak, gue nggak enak badan gitu kan. Waduh sakit nih, udah nggak apa-apa kok katanya. Ya udah kita lanjut lagi, udah lewatin pos kuburan kuda gitu kan. Kita istirahat lagi deh di sini kata si Nda nih gitu kan ya. Ya udah, apa kita ini aja nih ngecamp di sini gitu kan. Ngecamp aja di sini gitu kan. Lanjut besok aja gitu kan. Ya udah deh, boleh deh gitu kan. Udah kita ngecamp di situ, tapi bukan ngecamp sebenarnya. Buka tenda. Gokil. Kita itu kebetulan masing-masing kan bawa sleeping bag. Kita buka semua sleeping bag. Ya udah kita pakai sleeping bag aja tidur di jalanan. Gak pakai tenda tuh. Gak pakai tenda. Gokil. Yang sekarang ini gue baru sadar. Ternyata gue sempat pernah nggak punya otak ya gitu. Iya. Kalau sekarang ya. Sekarang gue baru sadar gitu. Itu kan Gunung Ciremai malam. Gue tidur di jalur pendakian, kiri kanan hutan, abis kuburan kuda. Ya Tuhan masih sayang lah sama gue, nggak ada ular, nggak ada kumbang. Iya. Ya kan? Iya. Udah kita tidur berlima. Kebetulan kita minjem alat pemanas, api pemanas yang buat catering itu nggak. Kecil bang itu bang. Sekedar buat ngangetin doang. Iya bang. Ya, kita bawa kompor buat masak gitu ke bawah. Tapi buat sekedar buat ngangetin kita nyalain gituan aja gitu kan.
Udah, ya itulah kan udah mulai sengak ya. Jadi anak-anak udah mulai sengak lah kasarnya. Ya udah tidur. Besok paginya kita kebangun nih sekitar jam 6. Pertama gue kebangun gini, wah kayak rame ya gitu kan. Rame, gue liat bener emang rame. Ada beberapa yang lewat gitu kan ya. Ada bunyi ini, ada bunyi apa sih, gemericik gitu kan. Cek gitu kan. Wah apaan ini gemericik, gue nengok ternyata ya kira-kira 2-3 meter dari gue ada orang ngencing gitu. Jadi gue bangun makanya. Jadi wah sialan gue bilang. Udah gue bangunin anak-anak kan, mau pagi. Sarapan gitu kan. Udah. Kita pada masak ya kan. Kita juga waktu itu niatnya tuh naik ke Ciremai itu pengen enjoy deh gitu. Enjoy, pengen fun lah kasarnya gitu ya. Pengen fun, kita juga bawa makanan yang keren-keren nih. Bawa Havermut, bawa nugget gitu ya. Bawa beras, pastilah standar beras ya. Apalagi pokoknya cemilan-cemilan tuh yang wah-wah semua gitu loh. Nah kita pesta lah. Nah si Nda ini gak mau makan. Nda, lo gak makan Nda? Enggak, gue gak lapar gue gitu kan. Ya lo apa kayak makan apa kayak? Atau gue bikin mie, kata si Andi gitu kan. Mie nih gue bikinin nih gitu. Enggak gue gak lapar. Ya masa lo kagak makan? Kita masih lumayan jauh nih perjalanan ke puncak nih gitu kan ya. Udah gue minta susu aja gitu kan. Dibikinin lah susu nih, susu putih ya kan. Bikinin susu, udah kita packing lagi, berangkat kita naik. Nah di perjalanan itu, entah gimana ceritanya, kita kepisah-pisah ternyata. Tadinya kita kan beriringan nih, ya kan? Dengan leadernya tadinya si Andi gitu kan ya. Si Bewok tuh di sweeper belakang gitu kan. Makanya, karena Bewok kan paling gede badannya kan. Keril juga paling gede gitu. Kira cuma pakai depek doang, badan semua gede. Pakai keril semua ya kan? Pakai keril semua gitu. Udah nih kita naik gitu kan. Entah gimana ceritanya, jadi tiba-tiba tuh kepisah. Si Andi jalan duluan, di belakang si Andi itu ada si Ardi gitu kan ya. Belakangnya Ardi itu ada gue gitu ya. Di belakang gue tuh ada Nda. Nah di belakang apa yang belakang si Bewok kan. Itu kepisah-pisah tuh. Gue juga, si Ardi kemana ya? Gue ke belakang, si Nda kemana ya? Cuek aja, karena rame kan juga kan, banyak pendaki lain kan. Ya bisa bareng lah gitu kan. Cuman itu kurang lebih kepisah kita tuh selama 1 atau 2 jam. Nggak ketemu kita, bener-bener nggak ketemu. Terus kita tuh baru-baru ketemunya itu kalau nggak salah ya, seingat gue tuh di pos Sangga Buana kalau nggak salah ya. Itu pun gue ngeliat wah tuh si Andi tuh sama si Ardi gitu kan. Weh Jack, biasalah. Lama banget lo katanya. Lu di mana sih? Sini mana si Nda Bewok? Gue juga nggak ada. Akhirnya kita nungguin lagi nih, bener-bener tuh jedanya sejam-sejam. Gitu loh. Nah yang anehnya adalah begitu gua, Andi, Ardi di situ istirahat, Bewok datang duluan. Padahal kan Bewok tadi harus pengen belakang kan. Lah, bukan belakang gue si Nda ya gitu kan. Kok kenapa si Bewok yang duluan nyampe gitu kan. Tanya, Wok si Nda mana? Kagak tahu, gak ketemu gue gitu kan. Lah, padahal kan lu paling belakang. Ya, itu dia, gue tahu gue ketemu lo duluan. Jadi kita tungguin dulu deh. Kita tungguin. Udah ya kan. Sejam kemudian datang si Nda. Tapi dengan kondisi yang udah terhuyung-huyung nih dia nih. Ya kan, gitu kan cuaca lagi musim panas tuh, debu segala macam lagi ini banget ya. Sinda udah pakai selampe gitu kan, nutupin hidungnya segala macam. Terus dia udah yang muntah-muntah nih mulai muntah nih dia nih. Nda, lu kenapa Nda? Kok jadi ini masuk angin kali gitu kan? Baru dia bilang, waduh gua asam lambung gua kambuh nih. Gitu. Bingung lah kita kan, asam lambung lagi gitu kan ya. Asam lambung jalan dikit aja kagak enak nih di perut nih ya kan. Apa kita turun aja nih gitu kan, sempat kita berdiskusi lah, kita turun aja apa nih. Dibilang turun juga udah jauh banget, dan balik lagi jalur Linggarjati kan terjal ya. Turun juga lumayan nyesek lah kalau lagi GERD begitu kan, lagi GERD itu nyesek lah. Yaudah deh kita lanjut aja nggak apa-apa gitu kan. Sinda ngomongin dengan kalau gua lama lu tinggalin aja gitu kan. Ya nggak bisa gitu juga dong, masa main tinggal aja gitu kan. Udah kita jalan pelan-pelan segala macem. Pokoknya yang penting kita sampai bareng-bareng. Udah kita jalan bener-bener pelan gitu, karena kita kalau Sinda yang agak sedikit break gitu kan, udah agak sakit tuh berhenti dulu, kita istirahat. Udah minum banyak. Nah Sinda tuh cerita sama gue nih, Jack tadi tuh gue kan lagi sendirian ya, maksudnya nggak sendirian bener sendiri, ada pendaki lain sih katanya. Lu kan udah pada duluan. Itu gue nggak tahu lagi di mana, gue lagi duduk tuh istirahat. Tahu-tahu ada teteh nyamperin gue gitu kan. Pendaki juga, dia baru turun di Linggarjati. Duduk sebelah gue nih. Lagi sakit ya bang gitu kan.
Oh iya teh, gitu kan. Semangat bang, puncak dikit lagi kok. Gitu, banyak minum air hangat aja. Udah, jalan lagi tuh teteh katanya. Nggak tahu siapa gitu kan. Ya, pertanyaan gue cuma satu, Manda, cakep nggak? Gitu. Iya juga sih. Nah laki namanya. Iya juga sih, normal. Iya. Nggak tahu, gue nggak ngeliat. Bego lo, orang liatin mukanya cakep apa kagak. Gitu. Ya udah, akhirnya kita sambil cerita lah gitu. Terus akhirnya sampai di Pengasinan. Malam nih akhirnya nih, udah kita ngecamp lagi di situ, ya kan. Dan tapi di situ rame, banyak pendaki lain rame. Itu momen yang menurut gue nggak bisa lupain. Pokoknya malam-malam gitu nongkrong berlima, ya kan, udah kayak pujangga nggak jelas gitu ya, ngatin bulan lagi terang banget gitu kan. Cakep nih bener nih, lagi terang bulan banget gitu kan. Ya, sambil ngobrol-ngobrol segala macem tuh momen the best lah menurut gue dari gue berlima nih ya. Buat gue tuh the best banget deh. Udah kita ngecamp di situ buka tenda sekarang. Ya. Baru nih kepikiran buka tenda nih. Baru kepikiran, itulah alangkah bodohnya. Yang kebodohan masa lalu yang hakiki lah waktu itu. Udah kita buka tenda, tetep di sini nggak makan juga. Ambil nggak gini deh nggak, lu soalnya lu kebanyakan minum, tapi lu nggak ada ini. Ini kita bawa cemilan nih, ada biskuit ya kan. Ada biskuit, ada apa coklat juga kita bawa. Minimal lo makan cemilan deh, ya kan? Minimal banget, jangan sampai kosong. Oh, dia nggak bisa nih, makanya katanya gue kalau makan berat nih kayak nasi gitu, pasti gue muntah lagi, gitu kan? Gue pasti muntah lagi. Yaudahlah paksain cemilan lah, gitu kan? Makanlah dia cemilan biskuit 1-2, emang muntah lagi gitu, tapi sengaja ada yang masuk lah, ya ada yang masuk. Udah kita istirahat tidur. Besok pagi lanjut lagi nih, kita mau gas ke puncak nih gitu kan, mau gas ke puncak. Udah nggak berapa jauh kan dari Pengasinan, alhamdulillah nyampe lah kita ke puncak. Nyampe di puncak Ciremai, udah waduh seneng banget nih. Biasa kuari bendera, seret ya kan, 17-an pas ya kan. Kita foto-foto pakai bendera putih ya kan ya. Gue gak tahu bendera siapa itu dimbat, gue gak tahu deh. Bendera siapa? Gue gak tahu tuh bendera emaknya siapa lah gitu. Pokoknya gue tau dikasih Jack, terbawa nih Jack gitu kan. Udah kita foto, pakai bendera segala macam, udah pada still keren-kerenan nih. Pokoknya ada foto-foto lah, pokoknya kita foto-foto. Kebetulan waktu itu si Ardi, dia bawa foto digital. Oh. Era itu foto digital tuh wah banget kan. Iya. Tanpa krek-krek gitu. Iya. Pakai film gitu, tanpa pakai film. Tanpa nggak pakai begitu lagi ya kan. Pokoknya cepret gitu kan ya, foto-foto lah pokoknya. Si Nda duduk aja gitu kan. Nda, foto Nda sini Nda. Iya ntar deh ini nih. Sama si Bek pasan, Nda, foto Nda. Seenggaknya ini ada kenangan lah kita di puncak nih. Iya deh foto deh. Sini Nda, dipoto yang bewok nih. Cekrek gitu kan. Gua kan pakai jaket PDL nih. Nggak pakai jaket Nda, gini pakai jaket PDL. Ya deh pakai jaket PDL. Foto cekrek deh. Dipoto lagi sebelah sini. Nah, sebelah sini bagus foto. Dipoto bewok, cekrek gitu kan. Sini lama-lama senang sendiri kan. Wok sebelah sini foto cekrek. Sebelah sini cekrek. Si Biok ngebisik sama gue, Jack, perasaan tadi sakit. Kenapa pasti fotonya seger tapi. Iya juga ya. Akhirnya udah nih. Udah kita sempet makan sedikit gitu ya. Kita turun Palutungan. Otomatis kita ngelewatin bibir kawah kan. Bibir kawah. Jalan pelan-pelan. Itu emang cakep banget. Karena kondisi lagi terang juga. Ya kan. Keren abis deh pokoknya deh. Itu the beautiful creator from God lah ya kasarnya. Allah Maha Besar ya pokoknya. Dan kita benar-benar cuma kecil di pinggir di pinggir kawah. Kecil banget. Betul. Gila. Makanya kalau ada orang sengak sombong tuh, aduh, lu berdiri di pinggir kawah deh, gitu ya. Iya. Udah nih, sampai tengah-tengah di pinggir kawah tuh, gue inget ada semacam kayak batu nisan. Ada batu nisan. Kuburan, mungkin ini kali prasasti ya, mungkin pernah ada kejadian. Kita istirahat di situ. Wah, sambil kita inilah nganjatin doa lah ya. Doa segala macam. Sinda mau tiduran dulu nih. Gue tiduran dulu ya sebentar ya katanya. Wah Nda jangan tidur di sini Nda gitu. Ini pinggir kawah begini kan bau belerang gitu ya. Terus juga tambah lagi nggak enak nih, ini ada makam, kita sebut makam lah ya gitu ya. Dengan nanti aja deh di bawah kayak pas di jalur Palutungan. Palutungan kan nggak seterjal Linggarjati lah. Ya, betul. Bonusnya masih banyak lah kalau di Palutungan. Yaudah deh jalan pelan-pelan kita lewat ke arah jalur Palutungan.
ada pelang tuh, jalur Patungan, kita turun, ada gua walet, ya kan. Sempat kita berhenti sebentar, masuk ke dalam gua, pengen tahu kayak apaan sih gitu ya. Sebentar, turun. Sinda udah mulai bener-bener nggak udah kayak sempoyongan gitu ya. Udah, aduh, jalan baru 1, 2, 3, tiba-tiba berhenti, muntah, gitu kan. Dan yang keluar tuh muntahnya tuh warna merah, gitu ya, udah merah. Jadi cairan lambung gitu ya. Wah, kita juga ngeliatnya udah pada ngenes semua nih gitu kan. Nah, Bewok itu kan ngocok anaknya ya. Sempet, nggak, apa kita foto lagi nggak? Gitu kan. Biar lo seger gitu. Oh iya. Nggak, gue udah nggak kuat kan. Gue udah nggak kuat gitu loh. Enggak, kali lo di foto seger. Tadi lo di foto seger gitu kan. Nggak, udah nggak, gue mau bercanda katanya. Gue ketawa sakit banget katanya. Ya udah gimana nih gitu kan. Kita pasti bakal lama lagi nih gitu kan. Ya udah, kita bagi tugas nih. Bewok bilang ini, Jack, gini aja Jack, lo mandi duluan gitu kan ya. Lo duluan lo nge-track cepet-cepetnya gitu ya. Cari tempat yang kira-kira kita enak buat nge-camp. Biar Nda sama gue sama Ardi jalan bareng di belakang gitu. Nda, lo masih kuat nggak bawa keril gitu. Ya agak-agak ini, ya deh, akhirnya keril dibawa sama Bewok nih. Jadi Bewok bawa 2 keril. Depan dan belakang, sakti nggak tuh? Ya kan? Yaudah deh, gue mandi nge-track nih, set ya kan. Ini kita cari tempat yang enak buat bangun tenda. Cuman emang gimana ya, kita kan kalau lagi turun gunung-gunung nge-track nanggung banget ya, enak banget. Aduh, mau berhenti sayang gitu kayaknya. Berhenti kan cuma sebentar, beberapa menit bakar rokok, turun lagi gitu kan ya. Sampai nggak sadar, itu kan udah sore ya, udah sore lah, sekitar mungkin jam-jam 5. Sampai akhirnya gue mandi berhenti di Tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy itu agak lapang gitu kan, walaupun nggak gede gitu. Dan kondisi waktu itu udah mau maghrib, Sanjik kita tungguin anak-anak Jik gitu kan, udah mau maghrib nih gitu kan. Udah hutan lagi kan. Yaudah deh, gue tungguin itu, gue mandi duduk situ, ngobrol ya kan, sambil ngerokok. Terus nunggu anak-anak bertiga nih. Agak lama memang. Terus tiba-tiba dari jauh tuh ada suara muntah orang, gitu kan. Wah, ini dia nih udah nyampe nih. Kodenya kode muntah ya kan, ini dia nih. Bener nyampe dia bertiga nih. Dan gue liat si Bewok juga udah mulai terhuyung-huyung nih kayaknya nih. Udah mulai kecapean juga dia nih. Aduh, kata si Bewok udah agak ngedrop lagi nih gitu. Agak ngedrop gue nih. Ya iyalah, dibawa 2 keril kan. Bawa 2 keril. Jadi kita break dulu sini istirahat. Udah mau maghrib kebetulan, nunggu maghrib sekalian. Bener akhirnya maghrib. Di situ maghrib, kita duduk. Dan kita duduk berlima. Tapi diem-dieman gak ngobrol. Diem aja gini. Suasana itu udah maghrib kan. Terus udah ada cahaya bulan tuh udah mulai di sela-sela daun kan. Udah mulai gelap. Lagi diem gitu. Tiba-tiba si Indah ngomong gini. Itu siapa tuh? Itu tuh pendaki tuh. Ajak sini, ajak sini gitu. Kesian sendiri lu ngintip-ngintip. Gitu kan. Si Bewok begini, lihat. Apaan? Gak ada apa-apaan. Apaan sih Indah? Bilang gitu kan. Itu lu panggil lu, kesian lu sendirian lu gitu kan. Udah jangan diliatin, kata si Bewok gitu kan. Mending kita sesap jalan lagi yuk. Wok, beneran Wok gitu, Wok kesian Wok sendirian dia gitu. Enggak, itu cahaya bulan gitu. Udah nih. Bentar lagi ya, gue belum kuat nih gitu kata si Indah. Ya udah kita istirahat. Nah, udah nih, gue udah agak was-was nih. Apaan yang dilihat tengah hutan begini gitu kan. Gue ngeliat kiri kanan nggak ada apa-apaan gitu kan. Gue sampai ngeliat depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah tuh nggak ada apa-apaan. Emang hutan doang dan gelap gitu kan. Udahlah nanti aja lah. Kita ceritanya udah tahu nih. Kalau ada apa-apaan jangan cerita di situ. Ceritanya udah tahu, ya kan. Lagi duduk diem-diem. Sinda tuh kan duduk begini. Matanya kayak ngeliatin ke sono aja gitu. Ngeliatin ke arah, satu arah lah. Tapi kayak gelisah gitu. Terus si Bewok kan di sebelahnya ngomong gini. Nggak, lo ngeliat juga. Iya Wok. Jalan yuk Wok. Yaudah yuk. Jack jalan Jack. Di. Yaudah yuk. Jalan nih kita nih. Kita belum tahu tuh ada apaan. Jalan keluar pos Tanjakan Asoy itu udah gelap. Udah gelap nih. Gantian gue leader kan di depan kan. Gantian masih Andi. Si Bewok balik jadi sweeper lagi. Udah. Tiba-tiba Bewok teriak. Tunggu. Apaan? Bentar, kumpul. Gitu kan. Ada apaan sih Wok? Ada minta Al-Fatihah nih. Ya kita, jongkok. Jongkok ya gitu. Jongkok gitu. Nih, ada minta Al-Fatihah nih. Nggak tahu siapa nih, kata Bewok gitu kan. Kita jadi ngeringker, jongkok. Bewok mimpin tuh. Jadi kita tahlilan. Kita baca Al-Fatihah di tengah hutan. Ya kirim Al-Fatihah.
khusus on siapa gue lupa waktu itu ditujuinnya Bewok yang mimpin. Kita tahlilan tuh, tahlilan segala macam. Lagi tahlilan gitu kan semua merem nih. Nah gue sedikit ngintip ini. Ada apaan sih, gue pengen tahu gitu karena si Bewok nyuruhnya nunduk merem gitu kan. Saat gue buka mata itu, gue ngeliat ke sekeliling gue kayak gimana ya? Ini kita bikin lingkaran nih. Di lingkaran kita itu banyak yang lagi kayak berdiri gitu. Gue sampai ngeliatnya begini. Ini siapa ya gitu. Tiba-tiba gue disenggol, disuruh nunduk gitu, disuruh merem. Ya udah gue merem. Terus udah gitu selesai. Ya alhamdulillah. Gue melek udah nggak ada apa-apaan. Tinggal gue berlima aja di tengah hutan. Ya udah deh. Jalan lagi yuk. Jalan, turun. Nah entah kenapa tuh gue agak sempoyongan nih. Pikiran gue logikanya mungkin karena gue jongkok kali. Kan kita jongkok kadang darah rendah ya. Diri gini gitu. Tapi gue sempoyongan banget. Si Andi tahu nih. Gue kan bawa senter. Jadi ganti deh sama gue sini deh. Gue aja di depan katanya. Ya udah si Andi ganti depan tuh. Gue nggak tahu nih kok gue jadi kelingan gini pala gue ya gitu. Udah deh lu belakang aja. Belakang gue aja gitu. Udah kita jalan terus. Jalan. Lewatin beberapa pos. Sampai ada di pos 3. Kalau nggak salah. Itu ada tenda-tenda. Ternyata ada tim rescue. Gitu. Gue nggak tahu dari organisasi mana gitu kan ya. Ada itu tuh tenda ini. Wah, udah kita istirahatnya dulu situ deh gitu kan, istirahatnya. Banyak tuh anak mahasiswa nih. Bang sini, bang dari atas ya, ayo gabung sini bang, segala macam. Gimana bang, sehat nih? Wah udahlah gitu. Kita nongkrong di situ bareng kan biasa. Naik kapan bang? Ditanya. Oh kita naik udah 2 hari yang lalu. Lama banget naiknya gitu kan. Iya soalnya teman kita ada yang sakit gitu kan. Sakit apaan? Ditanya nih si Indah. Ini gue asam lambung. Wah nggak makan ya segala macam gini. Gue kan nggak mau makan, gue makan nggak bisa masuk nih. Iya kita juga bingung nih bang, kata gitu kan. Dia soalnya kita bikinin ini nggak mau, tawarin ini nggak mau gitu kan ya. Dia cuma minum doang banyak gitu loh. Pertama minum susu gitu kan ya. Dia belum makan nih dari kemarin nih 2 hari nggak makan, banyak yang minum doang gitu. Aduh gimana ya? Tadi kita mau bikin makanan nih, tapi kalau nggak bisa makan gitu susah juga. Cuman abang mesti makan bang gitu. Soalnya ke bawah masih lumayan jauh, ini baru pos 3 gitu kan. Di bawah mata air nanti nih, ya kan, di bawah mata air. Di situ barulah enak tuh. Tapi seenggaknya abang masih butuh inilah kasarnya ya, ya itulah apa namanya, asupan energi deh gitu kan. Bingung makan apaan gitu kan. Itu juga anak-anak yang rescue itu baru pada habis makan, baru habis masak gitu kan. Pas ada nesting segala macam. Terus nanya nih yang satu nih sama temennya perempuan, kita masih ada nasi nggak gitu kan? Ya nasi udah nggak ada gitu kan, tinggal kerak-keraknya doang gitu kan. Tiba-tiba sini ngomong gini, yaudah deh kerak nasi nggak apa-apa, sini gue makan. Dimakan tuh kerak nasi dengan lahapnya, ya kan? Yang kita nggak ngerti, lah kok dia malah kerak nasi masuk ya, nggak muntah? Nggak muntah, enggak, enak kok gitu. Si Bewok kesel nih, lo ngomong kayak dari kemarin nggak? Kalau pengen kerak nasi kan bisa dibikinin, ya. Gitu loh. Okay. Gue juga nggak tahu waktu gitu. Biskuit tuh nggak mau. Ada Oreo, ada biskuat, coklat ada Silver Queen, coklat Delphi, mewah banget kan. Makannya ada nugget, ada apa lagi, ada sosis gitu ya. Dia nggak mau, kerak nasi lo doyan, lo ngomong aja harusnya kemarin kan, kalau mau kerak nasi. Gitu. Nah udah nih, akhirnya kita turun, yaudah deh, udah segeran nih, udah segeran gue gitu kan. Yaudah deh, kita pamit, kita turun. Sampai akhirnya di pos mata air, udah tenang lah kita kan. Warung-warung, kita nongkrong lah nih di warung, buka tenda dulu ya, kita ngecamp semalam kan, kita nongkrong di warung ngopi-ngopi, mulailah cerita-cerita di situ gitu loh. Gue nanya, Dak, tadi lu nggak apaan sih Dak, yang lu bilang pendaki-pendaki, kan nggak ada siapa-siapa Dak. Itu Jack, gue ngeliat kayak apa ya, perempuan sih, gue kira pendaki gitu kan ya, dia ngintip-ngintip di balik pohon gitu loh. Terus udah nih, makanya gue panggil-panggil, gue suruh lu panggil, kesian kan perempuan tengah hutan sendirian gitu. Si Bewok kesenyawa, lo tau nggak Ndak, lu kalau sumpah kita masih di situ tuh disamperin sama dia tuh, gue nggak tahu deh kita sampai atau enggak. Itu sosoknya itu perempuan Ndak, cuman mukanya hancur sebelah. Oh gitu ya, gue ngeliatnya sih biasa aja, ya karena dia lagi sakit kan, mungkin apa namanya berbayang-bayang aja. Nah terus yang kedua nih, yang si Ndak sama Bewok nih kayak kong kali kong gitu kan, yang si Ndak bilang, si Bewok bilang, lo ngeliat juga Ndak? Iya Wok gitu. Terus kita langsung jalan. Nah kalau itu apa tuh kata si Andi? Lu gue liat, gue denger lu bisik-bisik ngomong kayak gitu.
emang lu ngeliat apaan Wok? Enggak gitu. Ini gue nggak tahu ya katanya enggak. Bawa sama apa enggak nih sama bewok nih. Kalau gue ngeliat ada nenek-nenek. Nenek-nenek semuanya serba putih, udah ubanan, pakai jubah putih. Terus ada pengawal-pengawalnya. Pengawal-pengawal tuh pakai jubah putih semua. Dia cuma berdiri aja. Berdiri di mana? Pokoknya 5 meter di belakangnya Jackie aja. Gitu. 5 atau 7 meter di belakangnya Jackie. Bener Wok? Iya bener. Gue juga ngeliatnya kayak begitu. Gitu kan. Makanya gue langsung mendak, lu ngeliat juga gitu. Dia langsung pucat mukanya kan. Pas gue bilang gitu langsung ngajakin turun, lanjutin jalan gitu. Ya itu yang dilihat sama kita. Gitu. Ya udah, akhirnya tapi yang jelas alhamdulillahnya selamat lah ya. Gitu. Cuma gue agak kaget juga tuh gitu. Belakang gue 5 meter atau 7 meter gitu kan. Ngapain nih gue? Gue inget-inget gue bikin salah nggak ya gitu. Gue bikin dosa nggak ya gitu kan. Gue ada kata-kata yang kira-kira nggak berkenan nggak ya selama gue naik? Kayaknya enggak gitu kan, biasa-biasa aja gitu. Ya udahlah. Yang jelas alhamdulillahnya udah selamat deh gitu kan, udah selamat. Kita tidur nih akhirnya nih ya kan. Udah ceria lah, udah ceria lagi deh tuh tidur, udah bercanda-canda dalam tenda, wow cak-cakan lagi biasa 90-an area ya kan. Dan itu aktif lagi tuh Sri Mulat 2 tuh ya kan. Ketoprak humor tuh ndak sama bewok kan. Wah, tektok-tektokan lah segala macem. Udahlah tidur. Baru pada ini si bewok lah kentut dalam tenda, bar lagi kan akhirnya kan. Waduh, udah kacau balau lah pokoknya tuh. Tapi ya itulah momen indahnya kayak begitu. Betul. Momen indahnya kayak begitu kan. Bagi kita dengan teman-teman kecil yang udah itu dia. Belasan tahun gitu ya. Tidur segala macam. Besok paginya kita turun. Baliklah kita ke base camp lagi di Depok. Ya kan, udah pada pulang nih masing-masing. Si Ardi pulang dia sama bewok karena dia searah kan, daerah Ciganjur rumahnya. Sinda nih bimbang nih mau nginep apa mau pulang gitu. Udah enggak lu pulang aja, lu nginep aja, gue bilang gitu kan. Lu nginep aja kalau seandainya masih sakit. Enggak ada, gue pulang aja deh mumpung masih sore. Akhirnya Sinda pulang, tinggal gua kan. Si Andi ngomong nih, Jik lu nginep nggak gitu. Jadi gue nginep dulu nih, capek gua gitu. Ya udah tidur dalam biasa. Gue ini nih kan base camp gue itu kosan, ada kosan sama warnet kan. Gue gantian jaga malam gue gitu. Oh ya udah deh, gue tidur aja di kamar tar. Udah malam tuh ya sempat ngobrol-ngobrol lah, gue mandi berdua, cerita lagi lah. Itu Sinda begini ngelihat beginian gitu, untung dia nggak dibawa ya gitu kan. Kalau dibawa nggak tahu amat deh, bingung gue ngomong sama bapaknya gitu kan ya. Udah selesai, udah sampai jam 12 lewat, 12 malam. Gue ngantuk, gue tidur ya. Ya udah lu tidur aja, gue juga mau ke warnet gitu kan. Ada happy hour dulu ya. Oke. Gue tidur nih. Pikiran gue kan semua udah berakhir ya. Udah adalah. Gue tidur, makanya capek banget. Gue masih ingat itu gue mimpi tiba-tiba. Gue mimpi balik lagi ke situ. Ke Tanjakan Asoy. Oh, yang sempat bikin tenda? Bukan, yang si Enda ngelihat. Oh. ABCD, lalala, ya kan? Oke. Gue balik lagi di mimpi gue ke situ, tapi gue sendirian. Lah, kok gue di sini? Ini di mimpi ya? Iya. Lah, kok gue di sini lagi? Ngapain gue? Anak pada kemana ya? Gitu kan? Karena kan gue nggak nyadar kan tuh mimpi kan, nggak nyadar gue. Yang gue inget, yang sampai sekarang gue masih ingat, gue lagi celingak-celinguk, ada suara ketawa. Gue diketawain. Dan ketawa gue masih sampai sekarang. Ketawa itu kurang lebih kayak gini. Nah, gue langsung, siapa itu? Di situ gue kebangun. Gue lihat jam berapa? Baru jam 3 pagi. Gue masih inget ketawanya sampai sekarang tuh. Di Tanjakan Asoy. Ya. Diketawain kayak begitu. Gue langsung kebangun. Gue lihat jam. Wah, baru jam 3 nih. Jam 3 subuh. Udah gak bisa tidur gue. Akhirnya gue bangun kan. Bangun ke depan. Gue ke warnet. Si Andi lagi ya happy hour kan gitu. Jik lu udah bangun, cepet amat lu tidur gitu kan. Baru tidur jam berapa tuh, jam 1. Udah ini gue gak cerita tuh saat itu. Udah seger segala macem. Udah. Gue lupa memang ternyata. Jadi setelah kita pulang gitu ya. Gue tuh cuma cuci muka doang, gak mandi. Oke. Gue cuci muka, cuci kaki, cuci tangan lah biasa lah gitu ya. Basahin rambut, udah. Gue baru inget, oh iya gue belum mandi. Maksudnya itu, ya kita kan, walaupun mungkin ini boleh dibilang mitos ya, tapi kita nggak tahu lah. Kita kan dari mana-mana tuh, kalau bisa ya mandi, bersih lah intinya gitu ya.
Gue nggak mandi, gue cuman yang penting gue udah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, terus kebetulan kan wudhu juga kan, mau sholat apa segala macam, pikiran gue udahlah cukup gitu. Jadi gue nggak mandi, gue tidur, makanya gue mimpi kayak begitu. Gue mimpi kayak begitu, akhirnya pas mau subuh gue cerita mandi, tadi gue gini gitu kan. Mimpi kali Jet segala macem. Tapi gue mimpi tegas banget Gi, karena gue balik lagi ke pos itu gitu loh. Gue balik lagi ke pos Tanjakan Asoy. Terus gue diketawain gitu. Diketawain? Iya gue diketawain kayak ketawanya tuh gue masih kayak nyata tau, kayak ketawa di kuping gue gitu. Jack lu tadi lu nggak mandi ya, digituin mandi gue. Gue nggak mandi gitu kan. Wah gila lu dari mana dari gunung lu segala macam nggak mandi, gue aja mandi langsung ya kan. Males gue gitu kan. Males ya, saat era-era itu memang super cuek lah ya gitu, udah super cuek aja gitu. Jadi gue nggak udahlah yang penting gue udah bersih cuci muka gitu. Ya di situ, tapi ya akhirnya ya udah sampai situ ceritanya selesai. Gue sampai sekarang juga nggak tahu itu yang ketawa siapa. Gue anggap itu cuma mimpi. Walaupun ketawanya itu gue masih kengiang-ngiang sampai sekarang. Jelas gitu ya Mas Tom ya. Seolah ketawa di kuping lo pasti tahu kan, kalau ada yang ketawa di kuping lo pasti keingetan. Kan? Bener. Oke, itu pengalaman Bang Jack tuh teman-teman semua 2005. Oke, Bang. Kalau di 2001 kan masih bawa-bawa golok tuh. Iya kan? Nah, pas di Cermek bawa-bawa aneh-aneh jimat lagi gak nih? Kalau ini enggak. Enggak ya? Enggak, nih kita udah bener-bener bersih. Cuma nih. Apa nih? Ada cumanya lagi. Kita nggak bawa apa-apaan. Ya. Cuman di era itu, Bewok itu lagi belajar. Ya, Bewok itu lagi belajar. Maksud gue tuh gini, dia itu kebetulan ikut perguruan bela diri, ya pencaksilat lah. Ya, apa namanya gue lupa. Gue pernah diajak soalnya Bewok gitu ya. Dan itu dia diajarin kayak apa ya, apa sih istilahnya, ilmu-ilmu kebatinan gitu-gitu loh. Ya kan, yang wah bisa ngobatin apalah gitu ya. Kayak gitu-gitulah, kayak pemburu hantu deh. Gitu. Iya. Nah, itu lagi kayak gitu. Lagi baru belajar apa udah lagi proses tuh? Udah lagi proses. Dan dia udah lumayan bisa ya kita bilang. Lumayan bisa dia. Karena kebetulan saat itu Bewok juga dia kerja waktu itu kan, kerjanya dia sebagai tenaga security. Berarti ini musim punya pegangan nih. Tahun itu ya. Tahun itu gitu loh, ya kan. Berarti bisa dikatakan kayak Bang Bewok ini agak sensitif lah ya. Agak sensitif. Dibandingkan dengan Bang Jack, Indah dan sebagainya. Nah si Indah ini sensitif apa enggak nih Bang? Enggak, sebenarnya si Indah enggak sih. Sebenarnya enggak aslinya sensitif. tuh. Aslinya enggak. Mungkin karena gini ya, karena kan kita gini. Kadang itu kita kalau kondisi lagi nggak fit, ya ini gue juga dapetin ini ya dari podcast horor ya, ya kan podcast horor gitu. Katanya kalau kita tuh lagi kondisi nggak fit segala macem, ngelamun, itu biasanya tuh yang paling ringannya lo ngelihat, yang paling beratnya lo kerasukan, kayak gitu. Nah Sinda kan kondisi lagi nggak fit tuh, lagi ngedrop parah tuh dia tuh, ya kan. Dan namanya nggak fit kan malas ya ngapa-ngapain, jadi cuma diem aja begini. Kayak orang ngelamun, ya akhirnya ngelihat kan. Makanya sama si Bewok selalu diajak ngobrol sebenarnya tuh. Nah, jangan ngelamun loh gitu. Nah, suka digituin gitu loh. Dan mungkin ya dia dijailin gitu, kita nggak tahu lah ya. Oke, nah terus kan kita ke Indah dulu deh. Nah, Bang, berarti apa baru kali itu Bang Jack naik gunung sama Sinda ini? Enggak, sebelum kita pernah ke Kawaratu. Salak. Oke. Gitu. Nah, di sebelum-sebelumnya Sinda kayak dia ngalamin kayak GERD itu lagi enggak, sebelumnya enggak. Berarti cuma pertama kali Cermek maksudnya? Di Cermek itu, dan ternyata setelah beberapa lama gue nanya-nanya, memang dia ternyata nggak well prepare juga sih. Oh, itu pelajaran tuh. Nggak well prepare, jadi dia cerita sama gue pas besoknya kita mau berangkat kan malamnya dia nginep di situ tuh di base camp. Bukan istirahat segala macam, dia main tenis meja sampai jam 2 atau jam 3 pagi gitu, gue nggak tahu deh. Ya kan? Kurang istirahat bisa jadi betul. Gitu. Terus makannya juga nggak teratur dia juga memang kan. Terus paginya itu dia udah agak meriang ternyata gitu. Jadi memang nggak well prepare secara fisik. Oke, itu pelajaran jadi teman-teman semua. Misalkan teman-teman semua punya penyakit, riwayat penyakit pribadi ya, Bang ya. Minimal bawa obat-obatan pribadi. Nah gitu tuh pertolongan pertama. Saat itu bawa obat-obatan nggak tuh Bang? Saya nggak.
Tuh, buat pelajaran ke teman-teman. Kita bawa tapi nggak sampai buat Ke GERD lambung ya? Enggak, kita bawa pengen apaan? Buat tolak angin. Iya, betul. Obat pusing gitu-gitu. Ayo obat saplas gitu iya, ya. saplas, obat apa? Merah tuh. Obat merah lah, standar lah. Standar lah ya. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak ke arah kayak lambung apa itu kan buat spesifik diare, kan. betul spesifik gitu. Spesifik itu kita nggak tahu kan, apalagi si Indah juga nggak pernah cerita kalau dia punya GERD gitu kan. Kalau dia punya GERD kita kan udah well prepare juga nih. Ya, Bawa dia nih apaan kayak betul. Gitu kan. Itu buat jadi catatan teman-teman juga tuh kalau naik gunung bawa obat-obatan karena itu penting juga, dan Bang Jack itu tetap bawa obat-obatan tapi nggak ada yang khusus ke lambung gitu ya. Maksudnya itu kan spesifik banget tuh. Spesifik ya kan GERD dan sebagainya, tapi efeknya kan ini orang Indonesia tuh pasti ada untungnya. Untungnya selamat. Iya, ya kan? bener. Untungnya nyenggol dikit. Untungnya kepleset. Itu Untungnya orang Indonesia nyemplung, tuh gitu. bener, untungnya nggak nyemplung gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian nih, Bang, gue sempat apa ya? Ada pertanyaan yang kan sempat kayak ini ada nitip Al-Fatihah nih. Kalau bisa dibilang Abang tuh kayak tahlilan dadakan tuh, Bang. Bener, tahlilan dadakan. Nah, gue sempet nanya-nanya sama Nda nih, malah belakangan ini gue sempet nanya lagi. Dan Sinda juga baru ngasih tau gue, iya Jack, gue abis itu memang gue coba riset cari tahu ada legenda apa sih Gunung Ciremai gitu loh. Dan ya ini gue nggak tahu ya, menurut dia sih di Gunung Ciremai itu kan ada legenda soal namanya Nyilinggi ya, Nyilinggi. Apalagi Sinda cerita waktu itu gitu ya sama Bewok, itu sosoknya nenek-nenek dengan jubah putih, semua serba putih, ada pengawalnya. Pengawal pun juga dengan berjubah putih juga, gitu kan, berjubah putih. Oke. Cuman pertanyaannya kita nggak tahu kenapa dia ada di situ, gitu kan. Oke, nah berarti itu nitip Al-Fatihah ke siapa tuh, Bang? Nah itu kita nggak tahu tuh. Nggak tahu. Bewok juga nggak bilang. Bang Bewok nggak bilang juga. Bewok bilangnya cuman ada ngomong di kupingnya dia, ya berbisik gitu ya. Intal Al-Fatihah, tapi nggak tahu siapa gitu. Nggak tahu siapa, dan ya kita nggak bisa nafsirin lah masalah itu ya. Gitu, Kita nggak bisa nafsirin, ya simpulannya cuma gini aja lah, namanya kita hidup berdampingan ya, gitu, berdampingan segala macam. Ya kita tujuannya yang penting Al-Fatihah buat keamanan kita aja lah. Gitu aja. Oke. Nah terus kan kemudian di agak tarik mundur lagi, Bang, di kawah nih gitu kan. Di kawah itu kan emang ada dua ganda gitu ya. Terus kemudian kan terus ada juga di situ yang mungkin teman-teman semua nggak asing, Gua Walet dan sebagainya. Nah mungkin nih sekedar informasi juga bahwasanya Gua Walet itu merupakan titik letusan yang terakhir kalinya tuh. Betul. Jadi kebentuklah gua. Jadi dia letusnya bukan dari atas tapi dari badan gunung itu. Dar gitu. Jadilah Gua Walet tuh. Terus juga kemudian kan di atas nih, Bang, ada kayak plakat kita bilang ya. Iya, plakat kita sebutnya. In memoriam gitu. In memoriam, bener. Itu yang nama pendaki atau? Nama pendaki, cuma gue lupa siapa namanya gitu. Oh, maksudnya namanya bukan yang kayak aneh-aneh ya? Enggak, nama pendaki. Kayak misalnya Ki Ajeng siapa-siapa gitu. Enggak ya? Nama pendaki, nama orang kayak gitu ya? Nama orang. Bukan kayak nama yang siapa. Iya, Ajeng apa gitu ya? Enggak. Nama orang. Gue inget nama pendaki, cuma gue lupa siapa. Yang jelas, yang gue inget bukan nama kayak ya kayak misalkan makam luhur lah ya, siapa, Ki yang siapa. Betul, gitu. Bukan. Tapi ini pendaki. Pendaki. Oke, dan itu posisi in memorial di arah Palutungan atau sepanjang dari Linggarjati ke Palutungan itu, Bang? Di antara Linggarjati Palutungan. Oh, di pertengahan? Pertengahan kurang lebih. Oh, kirain yang arah mau Palutungan gitu kan, tapi di pertengahan nih? Pertengahannya, sebelum masuk jalur Palutungan tuh, nah di situ. Oke, mungkin teman-teman semua yang naik gunungnya di era-era Bang Jack terus melihat sebuah plakat, silakan komentar deh gitu kan. Karena ya mungkin itu merupakan pendaki atau apapun itu ya, Bang ya. Kita nggak ada yang tahu lah gitu. Intinya kalau teman-teman semua melihat memorial ya doain lah gitu kan, Al-Fatihain dan sebagainya. Paling minimal kita kirim Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah, terutama kan di Semeru kan banyak juga tuh ya. Apalagi gitu kan, banyak plakat-plakat memorial para pendaki yang gugur gitu ya, Bang ya. Oke. Berarti Bang bisa dibilang obatnya Enda ini sebenarnya foto ya, pasti puncak ya. Ya gak sih? Kalau secara ngocol mungkin ya. Iya kan? Tapi secara logikanya kalau gua gini. Kita itu kan kadang-kadang sakit tambah parah tuh karena sugesti. Betul. Ya enggak? Kita tersuges, akhir sakit jadi makin tambah gitu loh. Tambah lagi dengan ngeluh. Ya kan? Makanya emang setannya sih konyol gitu ya. Wah, kok di foto jadi seger, tadi sakit, ketebak gitu kan.
mungkin karena sugestinya dia tuh happy gitu, jadi seneng gitu foto. Jadi dia lupa sama sakitnya. Nah, gitu. iya, dan ini juga kayak ketika teman-teman semua capek naik gunung, terus ketika puncak kan foto kayak terbayar semua gitu kan. Nah, terbayar mungkin semua lah. Analogi kayak gitu kali Bang ya. Bisa jadi ada kepuasan hati yang betul. Jadi yang capek rasa apa tuh hilang seketika gitu apalagi kan. dengan kondisi dia lagi drop tapi bisa nyampe puncak gitu kan. Betul, itu. Dropnya drop parah lagi kan ya. Gue juga pernah ngedrop lah naik gitu. Gue pernah ngedrop, siapapun pasti pernah ada masa-masa dia pernah lagi kurang begitu fit ngedrop gitu ya. Kadang-kadang kenapa gue bisa bilang dia bisa ngerasa wah ngedrop tapi gue nyampe puncak, rasanya tuh wah seneng banget gitu kan, sampai lupa. Karena gue ada cerita sebenarnya di beberapa bulan setelah itu gue naik ke Gunung Lawu. Kali ini gue yang ngedrop. Tapi begitu gue nyampe Hargo Dumila, itu lupa drop gue. Dropnya dalam artian capek atau sakit? Sakit ya? Muntaber kalau gue waktu itu. Oh, muntaber. Kalau gue muntaber. Trot juga gitu ya. Gitu kan. Double trot lah. Double trot. Dengan kondisi gue tinggal juga sama rombongan. Tapi ketika sampai puncak, happy gitu. Walaupun happy gue cuma dalam hitungan berapa menit karena badan kan udah menggigil ya, betul, gitu. Betul. Menggigil gitu kayak masuk angin gimana sih, demam gitu. Tapi ujung-ujungnya terlupakan gitu, maksudnya sempet terlupain gitu ya, sakitnya gimana gitu loh. Karena mereka memperjuangan banget. Betul sekali. Nah, terus Bang, kita tarik ke cermin lagi nih Bang. Kan sempet Abang ketemu sama dan apa ya, kita bilang yang evakuasi dan sebagainya tuh Bang. Rescue lah kita bilang rescue. Abang sempet nanya nggak bahwasanya ada kegiatan apa atau lain sebagainya? Gini, jadi gue sempet nanya nih mereka, ini lagi ada apaan Bang di sini gitu kan? Oh enggak Bang, kita biasa tahunan gitu kan. Tahunan kita suka ngecamp di sini, kerjasama sama ranger lah kita sebutnya. Ya buat jaga-jaga aja, namanya lagi musim pendakian kan nih, ya kan, apalagi 17-an gini rame, kalau ada apa-apa kita cepet. Gitu. Itu tuh salute Ranger Gunung Cermin tuh kayak gitu teman-teman. Dia udah nongkrong di pos 3. Itu gokil sih itu. Jadi Gunung Cermin ini banyak banget nih teman-teman semua. Kalau misalkan naik yang Linggadati kan, treknya berat, masih ada opsi kok Palutungan. Palutungan masih agak berat, ada Apuy kok gitu kan. Apuy masih agak berat, ada Sadarehe kok. Kan banyak banget nih, dan itu tim-tim ranger dan sebagainya sigap banget tuh. Sigap banget emang. Ketika ada dia naruh di beberapa titik, jadi ketika ada pendaki yang drop atau butuh bantuan, dia langsung sigap gitu ya. Fast respon itu gue salut banget sih untuk para ranger, mungkin seluruh gunung di Indonesia lah ya. Tuh terima kasih banyak berkat beliau itulah. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya, kita mau naik dari mana ya. Betul. Gitu loh. Kalau kita mau yang jalan santai bisa Palutungan gitu ya. Sesuai kemampuan diri lah gitu ya. Kebutuhan gitu kan yang tadi gue bilang, saat masa-masa sengak lah. Naik Jati, tes fisik. Linggasana napak tilas. Ya benar. Oke. Bang Jack, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan gak nih Bang ke teman-teman semua ya? Mungkin nggak jauh-jauh tentang pendakian lah Bang. Intinya kalau kita mendaki dalam rombongan ya, dalam rombongan itu kekompakan tuh tetap harus dijaga lah. Dan kita mesti lumayan aware lah dengan kondisi teman. Kita mesti aware. Nih orang nggak fit kayaknya nih, gitu kan. Kita jangan nunggu dia jatuh dulu gitu ya baru kita nggak. Kita tanya aja, lu masih kuat nggak? Lu masih kuat nggak? Dan gimana ya? Yang namanya kita di gunung, kita berlima, ya kan, berteman berlima. Oke lah ada pendaki lain, tapi kan ya kita ketemu di situ lah yang pendaki lain. Seenggaknya ya, mau nggak mau masing-masing kan mungkin punya keluarga ya. Tapi karena kita berlima di gunung, ya udah keluarga tinggal berlima itu aja. Terus yang berikutnya itu kadang teman sakit itu nggak butuh yang namanya lu mau obat apaan, lu mau makan apaan, enggak. Kadang dihibur aja udah seneng dia. Betul. Dihibur aja seneng, ya kan. Kita ajak bercanda, walaupun bercandanya yang tahu porsinya lah ya, gitu. Itu udah senang sendiri gitu, dibilang. Jadi bener-bener tuh ya, walaupun kita kadang-kadang naik gunung itu rombongan, mungkin ada yang baru kenal segala macam, tapi kita dari awal naik itu rombongan. Seenggaknya
harus bisa nyariin suasana kekeluargaan gitu ya. Tuh, jadi selama naik gunung enjoy ya. Enjoy jadinya gitu loh, nggak ada rasa yang aduh enak nih gue baru kenal sama dia nih. Iya. Apalagi gue yang udah dari kecil belasan tahun ya. Belasan tahun yang namanya gue tahu dia lagi telanjangnya bagaimana gitu kan. Gue tahu kayak dia gimana emang bang? Hah? Kayak gimana? Kayak begitu. Kayak penghuni kali Minangkabau. Ya, iya. Oke, jadi teman-teman semua banyak banget ya hikmah yang diambil, terutama tadi masalah kekompakan tim gitu kan. Banyak mungkin juga di era-era yang sekarang banyak juga kasus yang pendaki ditinggal temannya alhasil ya innalillahi, pendaki yang ditinggal temannya berujung dievakuasi, pendaki yang ditinggal temannya mengalami cedera dan lain sebagainya. Kan banyak banget nih kalau kita apalagi dalam media sekarang ya bang ya, gampang banget tuh kita dapat informasi dan sebagainya. Oh iya, satu lagi apa nih, tuh? ada yang lupa nih. Fisik itu emang perlu ya. Ketahanan fisik yang namanya kita mendaki ya. Tapi ada yang lebih lagi tuh selain fisik. Kalau fisik nggak ada mental, lo hancur. Betul. Sekarang gini, kan tadi gue cerita ya, kita kepisah-pisah nih. Lo kebayang nggak kalau mental pada hancur semua? Iya. Padahal fisik masih kuat deh. Padahal fisik masih kuat. Tapi mental yang kena nih. Bener, apalagi Sinda. Oh iya. Sinda fisiknya udah hancur, ngedrop. Tapi mental dia tuh. Tapi mentalnya dia, weh, jangan salah ya kan. Iya. Makanya masih bisa bertahan, mau gimana caranya. Dan kita, yang ibarat kata temen-temennya juga, nggak yang begitu dia nyampe ya, udah lu lama banget sih tuh. Enggak. Kita justru enggak sini nak, kita rangkul gitu kasarnya kan ya. Intinya kita respect dengan dia gitu loh. Lu sakit, ya kan. Lu nggak mau ngebebanin teman-teman lu nih, teman-teman rombongan lu, tim lu nih gitu kan ya. Jadi dia bener-bener ngandelin mental gitu loh. Bener-bener dia cuma ngandelin mental doang. Wah, itu tuh juga poin penting juga tuh, fisik dan mental nih nggak bisa dipisahkan juga ya. Jadi satu kesatuan gitu kan. Fisik kena, mentalnya masih oke nih. Mental emang mental sih ya. Mental, fisik lu kuat, mental lu nggak ada, udah Ya, panik. drop bener-bener. Panik, fisik lu jadi cuma buat lari sana kemari doang. Gue kemana nih, gue kemana? Akhirnya jatuh. Betul. Gue sepakat dengan hal itu tuh, bener-bener. Jadi fisik dan mental lu harus diolah juga ya. Nggak, jangan sampai kan kalau naik gunung kan capek, berarti fisiknya yang genjot. Misalkan, gue lari deh muter Senayan ya kan. Mentalnya belum ada nih ya kan. Fisik oke, tapi ketika dengar suara, wah tuh paniknya luar biasa tuh. Dalam artian macan gitu, bukan yang lain-lain nih. Seenggaknya kalau kita, wah capek nih segala macam, tapi mental masih stabil, pasti masih bisa ketawa. Masih bisa, betul. Dan masih bisa ketawa. Betul, dan gue sepakat juga yang tadi, jangan sampai ketika teman kita baru drop, kita baru nanya. Gitu kan. Bener. Sebelum drop juga, seringlah aware tadi, aman nggak? Capek nggak? Dan sebagainya itu biar kita tahu kondisi teman kita lagi ngalamin apa sih. Bener. Oh gue capek nih sih, oh yaudah istirahat dulu. Jadi yang tadinya misalkan dipaksakan tuh bisa jadi fatal, sakit dan sebagainya, ketika kita aware ke teman kita, oh ntar dulu deh, nih lagi sakit nih kakinya, berhenti dulu. Kan lebih, apa ya, minimalisir resiko juga nih tuh kan. Betul, minimalisir. Oke, mungkin karena udah waktu maghrib nih teman-teman semua gitu kan. Sebenarnya banyak cerita juga sih, bukan banyak cerita, banyak yang bisa kita bahas juga ya bang ya. Tapi karena waktu udah mau maghrib, ya udahlah, mungkin gue tutup dulu nih bang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Jack ini bukan nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Jack, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.